Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Dwi Andika, kelas 10-2. Di sini saya akan membahas inti masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Kebutuhan manusia dibagi menjadi dua, yaitu pengertian kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang atau jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada sehingga tercapai kemakmuran. Contoh kebutuhan yaitu menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktu penggunaannya, menurut subjektifnya. Kebutuhan menurut intensitasnya meliputi primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan menurut sifatnya meliputi jasmani dan rohani. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya meliputi sekarang dan mendatang. Kebutuhan menurut subjektifnya meliputi individu dan masyarakat. Inti masalah ekonomi atau persoalan dasar ekonomi adalah adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Definisi masalah ekonomi menyebutkan beberapa inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi dibedakan menjadi 4, yaitu secara umum, secara klasik, secara modern, dan kapan barang tersebut diproduksi. Inti masalah ekonomi yang pertama, secara umum, adalah kebutuhan lebih besar dari alat pemuas kebutuhan. Inti masalah ekonomi yang kedua, secara klasik, meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Inti masalah ekonomi yang ketiga adalah secara modern, meliputi apa yang diproduksi dan berapa banyak, bagaimana cara memproduksi, untuk siapa barang tersebut. Dan yang keempat adalah inti masalah ekonomi, kapan barang tersebut diproduksi. Kesimpulannya, adanya ketidakseimbangan yang tidak terbatas antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Pembahasan soal OSN ekonomi. Tria adalah siswi kelas 10 yang tinggal di sekitar sekolahnya. Ia memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, yakni 1. Membeli buku pelajaran ekonomi kelas 10 dengan harga Rp55.000. 2. Membeli seragam sekolah warna abu-abu putih seharga Rp95.000. 3. Membeli ponsel dengan biaya Rp75.000. 4. Membeli tas baru seharga Rp85.000. Dalam keterangan, tas lama masih layak pakai. Apabila memiliki dana sebesar Rp150.000, cara memenuhi kebutuhan Fitria adalah A. Beli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah sedangkan tas pakai yang lama. B. Memperbaiki sepeda dan membeli seragam sekolah sedangkan tas pakai yang lama. C. Beli tas baru dan buku tapi sepeda tak diperbaiki karena jarak sekolah dekat. D. Beli buku pelajaran ekonomi dan tas baru serta memperbaiki sepeda, tapi kekurangan dana ditutup dengan meminjam uang teman. E. Memperbaiki sepeda dan membeli tas baru, sedangkan kekurangannya ia utang dengan bengkel sepeda. Jawabannya adalah A. Beli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah, sedangkan tas pakai yang lama. 2. Diketahui fungsi permintaan sepatu kide sama dengan 20.000 kurangi 2P, dan fungsi penawaran GS sama dengan kurang 5.000 plus 3P. Subsidi yang diberikan sebesar Rp2.500.000. Berdasarkan data tersebut, harga keseimbangan setelah subsidi adalah A. Rp1.500, B. Rp5.500, C. Rp7.000, D. Rp13.000, E. Rp14.500. Jawabannya adalah B. Rp5.500. 3. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh warung bakso Kato untuk menghasilkan 500 porsi bakso senilai 2 juta dan biaya variabel per porsi adalah Rp6.000. Harga jual bakso
12.500 per porsi. Keuntungan atau kerugian warung bakso Katok jika seluruh bakso terjual adalah: A. Kerugian sebesar 1.250.000. B. Laba sebesar 1.250.000. C. Kerugian sebesar 5 juta. D. Laba sebesar 6.250.000. E. Titik impas. Jawabannya adalah B. Laba sebesar 1.250.000. 4. Tren masyarakat Indonesia dalam menikmati kopi, terutama di kalangan anak muda, menarik perhatian Dani sebagai seorang pengusaha. Ia melihat tren ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Ia lalu membidik pasar kalangan muda dengan membuka coffee shop. Desain interior dan eksterior yang dinamis, serta ruang santai dilengkapi dengan sarana wifi, menjadi daya tarik utama coffee shop yang dibuka oleh Dani. Keputusan bisnis yang dilakukan Davido menjawab permasalahan ekonomi modern, yaitu A. What, B. Who, C. Where, D. For whom, E. When. Jawabannya adalah E. When. 5. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki tujuan yang ingin dicapai, di antara agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Diharapkan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional. Tujuan akhir yaitu untuk A. Menjadi lembaga keuangan yang profesional. B. Menjadi lembaga jasa keuangan yang akuntabel. C. Melindungi kepentingan konsumen. D. Menjadi OJK yang adil dan transparan. E. Mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Jawabannya adalah C. Melindungi kepentingan konsumen. 6. Bidang bahasan ekonomi deskriptif adalah: A. Cara pemerintah menggunakan sumber daya demi kemakmuran rakyat. B. Cara individu dan masyarakat mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemakmuran. C. Pengumpulan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. D. Mengkritik peran swasta dan pemerintah dalam menghadapi kelangkaan. E. Asumsi bahwa setiap individu bekerja secara rasional. Jawabannya adalah C. Pengumpulan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. 7. Kebijakan subsidi ekspor diterapkan oleh pemerintah pada saat: A. Harga di pasar domestik naik tidak terkendali. B. Negara sedang bersaing memperebutkan pangsa pasar global dengan negara lain. C. Produsen dalam negeri terancam oleh investor dari luar. D. Harga di pasar internasional naik tidak terkendali. E. Industri dalam negeri baru tumbuh. Jawabannya adalah B. Negara sedang bersaing memperebutkan pangsa pasar global dengan negara lain. 8. Berikut ini ketentuan-ketentuan pemberian kredit. 1. Berutang piutang atau pinjam meminjam. 2. Jaminan berupa benda tidak bergerak. 3. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. 4. Benda gadai dikuasai oleh pihak ketiga. 5. Ada perjanjian utang piutang. Di antara pernyataan di atas yang merupakan karakteristik gadai adalah nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah C. 1, 3, dan 5. 9. Fadil membeli saham PT Indosat seharga 7.500 per lembar saham pada 2017 dengan biaya transaksi 0,25% sebanyak 1 lot. Pada tahun 2019, saham Fadil dijual saat harganya di Bursa Efek naik menjadi 8.000 per lembar saham dengan biaya transaksi 0,35%. Capital gain yang diperoleh Fadil adalah A. Rp54.675, B. Rp50.925, C. Rp50.000, D. Rp45.325, E. Rp500.000. Jawabannya adalah D. Rp45.325.
10. Pada saat harga rupiah 200, jumlah barang yang ditawarkan 5 unit, dan pada saat harga rupiah 300, jumlah barang yang ditawarkan 8 unit. Fungsi penawaran adalah A. Q sama dengan 3P min 1, B. Q sama dengan min 3P plus 1, C. Q sama dengan min 3P plus 2, D. Q sama dengan 3P plus 4, E. Q sama dengan 3P plus 6. Jawabannya adalah A. Q sama dengan 3P min 1. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.